Seringkali kita menyaksikan di media massa mengenai kasus kesurupan massal yang terjadi di sekolah. Kesurupan massal ini biasanya menimpa puluhan siswa-siswinya dan terjadi secara berurutan. Fenomena kesurupan massal ini terkadang ditafsirkan berbeda, tergantung dari analisa oknum yang mengaku-ngaku sebagai orang pintar. Ada yang menyarankan memberi sesajen agar jin penghuni sekolah tersebut tidak marah dan berhenti mengganggu siswanya. Ada yang menyarankan untuk menyembelih kambing sebagai syarat. Ada juga yang menyarankan untuk menanam kepala kerbau di sudut tanah sekolah sebagai lambang penyelamat. Peristiwa kesurupan massal juga menimpa belasan siswi madrasah di Dusun Kaligiri, Sirampok, Kabupaten Brebes. Untuk siswa kami ini selama 2 bulan ini mengalami kesurupan. Setelah kami membongkar gedung tua di sini, itu ternyata jin-jin yang ada di gedung tua ini mengganggu siswa kami. Ustaz beserta tim peruqyah pun segera mendatangi madrasah tersebut ketika salah satu gurunya meminta bantuan peruqyah. Ketika memasuki salah satu ruangan yang merupakan bagian dari gedung madrasah baru, beberapa orang siswi telah dalam kondisi kesurupan. Sebagian dari mereka tidak sadarkan diri dan sebagian lagi berteriak meronta-ronta. Kalau masalah kesurupan sih udah lama juga ya. Kayaknya sebelum kelas 3 ini juga udah sering begitu kesurupan gitu, sering pingsan gitu, sering udah lama juga kayaknya udah setahun lebih lah. Terus semakin kesini malah semakin parah. Ya perasaannya gimana ya sedih lah, gimana gitu. Setiap hari sih berdoa pengen anak saya sembuh gitu, jauhin dari godaan setan begitu. Setiap hari berdoa begitu. Wahai jin yang ada di tubuh ini, saya mau nanya. Kenapa masuk ke tubuh teman-teman saya? Saya tidak terima rumah saya dibongkar. Rumahnya dibongkar, rumahnya di mana? Dengar, nggak usah marah-marah, nggak usah. Ya, bismillah, lihat, dengar, nggak usah marah. Nggak usah takut, saya nggak jahat. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tenang, sejuk. Ya Allah, jadikan sejuk ya Allah. Tenang. Ya, bicara. Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Bicaralah. Dengan izin Allah, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Ya Allah, lancarkan bicaranya ya Allah. Bismillah, bicara. Gimana? Sebutkan. Gedung baru. Ya, mau ngomong sekarang. Gedung barunya, tadi rumah kamu di situ. Itu apa bentuknya? Rumah atau istana? Bilang, rumah atau istana? Rumah. Ada berapa jin di sana? Berapa banyak? Bisa hitung. Ada di sekitar 100 ada? Di bawah 100? Di atas 100? Lebih banyak dari 100? Istana. Di gedung baru itu ada istananya? Ada? Ya, lihat ini, lihat. Tulisan, enggak usah takut, saya nggak niat jahat. Lihat ini. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, berikanlah istana yang jauh lebih bagus, yang 100 kali lebih bagus dari istananya dia ya Allah. Tunjukkan ya Allah. Bismillah, kamu lihat istananya. Bismillah. Enggak usah takut. Ini istananya bagus buat kamu, lihat. Bismillah. Enggak usah takut, tenang. Enggak usah takut. Tenang. Enggak usah takut. Wahai jin, saya enggak niat jahat sedikit pun enggak. Lihat ini. Ya Allah, berikan istana yang 100 kali lebih bagus dari istana jin-jin ini ya Allah. Lihatkan ya Allah, perlihatkan ya Allah. Seluruh jin yang ada di sini lihat. Bismillah. Ya Allah, perlihatkan ya. Allahumma alhimna rusdana wa izna min syururi anfusina. Ya Allah, perlihatkan ya Allah. Perlihatkan ya Allah. Nah, kamu udah lihat? Istananya bagus. Kamu dan teman-teman kamu pindah ke sana. Ya, jadi ada gedung baru. Ini menurut pengakuan jinnya ya. Wallahu ta'ala a'lam. Allah yang lebih tahu. Karena ini perkara gaib, saya nggak ngerti, saya nggak bisa lihat. Tapi menurut pengakuan jinnya, itu mengaku bahwa rumahnya, istananya terganggu. Karena apa? Karena tempat yang tadinya istananya malah dibangun rumah atau gedung baru. Ya, gedung madrasah baru. Akhirnya karena udah terjadi, jinnya marah, jinnya masuk. Nah, saya datang dapat ilham dari Allah untuk mendoakan, meminta pada Allah agar Allah memberikan istana yang lebih baru, lebih bagus. Dan minta agar mereka pindah ke sana semua. Dan saya doa kepada Allah agar ditempatkan di Gunung Selamat istananya. Tidak di madrasah itu lagi.
Ya semoga Allah mengabulkan. Ustaz mencoba berdialog dengan salah satu jin yang merasuki tubuh siswi ini. Berdasarkan pengakuannya, jin ini ternyata telah memeluk agama Islam. Apa agama kamu? Islam. Islam. Jawab salam saya. Assalamualaikum. Islam. Oh, kamu Islam? Masya Allah. Udah lama di sini? Gak usah takut, tenang. Semuanya tenang. Jangan ada niat sedikit pun menyiksa. Saya mau bicara sama rajanya. Wahai Raja Jin yang menghuni istana Anda di sini, bisa diam? Allah, tenang, jangan emosi. Wahai Raja Jin yang menghuni istana, mohon maaf kalau teman-teman saya mengganggu istana Anda. Ya, saya atas nama teman-teman di sini minta maaf. Tapi ingat bahwa kami nggak tahu. Kami tidak bisa melihat kalian, ya. Kalian bisa melihat kami. Itu yang Allah berikan pada kalian. Kami ingat, kami tidak bisa melihat kalian. Jadi mohon maaf kalau kami mungkin berbuat zolim. Saya punya solusi. Karena kalian Islam. Raja Jin Islam? Hah? Bukan. Oh, Raja Jin ini bukan Islam. Wahai Raja Jin dan pasukan Anda yang belum Islam, ingat ini, dengar ini. Inna dina indallah al-Islam. Jin mengganggu manusia karena beberapa sebab. Salah satunya ketika manusia secara sengaja maupun tidak menyakiti mereka. Seperti tak sengaja menyiram air panas ke salah satu sudut tembok yang ternyata dihuni oleh jin, menginjak, atau bahkan merusak tempat tinggalnya. Dalam kasus pembangunan gedung madrasah ini, pihak sekolah secara tidak sengaja telah merobohkan rumah para jin di salah satu gedung tua tersebut. Kemudian bangsa jin pun marah dan membalas dendam. Untuk itu, tidak ada salahnya Ustaz mengajak para guru dan murid merendahkan hati, menghilangkan kesombongan, dan meminta maaf terhadap jin-jin tersebut. Kita baca Al-Fatihah dengan niat Allah memberikan hidayah kepada seluruh jin. Seluruh jin istana-istananya itu semua diberi hidayah. Kita doa Al-Fatihah. Haram-haram yang pernah diambil ya Allah. Allahu Akbar. Kalau benda-benda haram pernah dimakan, itu menghalangi hidayah Allah. Ya, bukan anak ini ya, maksudnya di sini ya. Sehatkanlah anak saya. Sembuhkanlah semua gangguan emosinya. Semua penyakit hatinya. Tutuplah seluruh pintu gaibnya. Sehingga tidak ada setan satupun yang bisa masuk untuk selama-lamanya. Dan seandainya masih ada setan, jin di dalam tubuhnya, segera bisa keluar dengan mudah, secepat-cepatnya. Amin. Jadi ibu cium, ibu usap seluruh tubuhnya. Sementara itu, siswi yang kesurupan lainnya ditidurkan berjajar. Masing-masing rukyah mencoba menyadarkan dan menterapi dengan metode air rukyah. Siswi ini selama kesurupan, kedua matanya kehilangan penglihatannya. Kemudian Ustaz membacakan surah Al-Falaq kepada siswi tersebut. Ada gangguan jin yang mencengkeram matanya, insya Allah, dan dia nggak bisa buka. Bisa buka matanya? Nggak bisa ya. Saya doa kepada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Dengan surat Al-Falaq. Dengan surat Al-Falaq, dengan izin Allah, bisa buka mata. Allahu Akbar. Surat Al-Falaq merupakan salah satu dari Al-Mu'awwizat atau Al-Mu'awwizatain, di mana Allah Jalla Jalaluhu memerintahkan orang-orang yang beriman agar senantiasa memohon penjagaan dan perlindungan kepadanya.
dari segala bentuk dan sumber kejahatan serta keburukan, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi, yang diketahui ataupun yang tidak diketahui, secara umum ataupun secara khusus. Saya baca surat Al-Falaq 1 kali dengan izin Allah, dan saya minta pada Allah agar apapun yang mengganggu penglihatannya ditarik, dikeluarkan. Terus, alhamdulillah dengan izin Allah. Sekali lagi, bukan saya, bukan Al-Quran yang menyembuhkan, tapi Allah. Allah berkehendak. Kita posisinya hamba yang minta sama Allah dengan membaca Al-Quran. Jadi Allah yang menyembuhkan. Alam jin adalah alam yang berdiri sendiri. Ia terpisah dan berbeda dengan alam manusia. Namun keduanya hidup dalam dunia yang sama. Kadang tinggal dalam rumah yang dibangun atau didiami manusia. Keduanya pun mempunyai kesamaan, yakni berkewajiban untuk beribadah kepada Allah sesuai firman Allah dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 56. Kasus kesurupan banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada kesurupan secara perorangan dan ada pula kesurupan secara massal yang banyak dialami buruh pabrik dan anak sekolah. Pada kasus kesurupan massal di pabrik maupun sekolah, kebanyakan yang terkena adalah para wanita yang beriman lemah. Ketika terjadi jin merasuki ke tubuh manusia, ia mengambil alih kendali kesadarannya. Ada yang masuk hanya sebagian tubuh dan ada yang masuk secara total. Pada kasus kesurupan total, biasanya yang bersangkutan hilang kesadarannya. Tidak tahu sama sekali apa yang telah dilakukan oleh dirinya. Dalil tentang kesurupan ini disebutkan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan penyakit gila. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Untuk menghilangkan dan membersihkan gangguan jin dan sihir dibutuhkan ketekunan dan kemauan yang kuat dari diri yang bersangkutan. Diikuti dengan membersihkan segala sesuatu yang menyebabkan masuknya gangguan jin tersebut, seperti membuang semua jimat dan benda pusaka, menghentikan wirid yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah, menghentikan ritual dan sesajen pada golongan jin. Ruqyah mandiri dapat dilakukan sebagai benteng untuk mencegah siswa-siswi lain agar tidak ikut kesurupan. Dengan mengajarkan siswa-siswi ini membaca doa-doa ruqyah sederhana, seperti Al-Fatihah, Al-Ikhlas, An-Nas, dan Al-Falaq. Dibaca dan lakukan metode tiupan, insya Allah jin tidak akan berani mengganggu mereka. Selain itu, untuk meruqyah bangunan madrasah atau rumah yang didiagnosa terdapat gangguan jin dapat dilakukan dengan metode membuat air ruqyah dengan daun bidara. Dalam beberapa hadis, daun bidara disebut memiliki khasiat untuk mengobati berbagai penyakit dan gangguan sihir. Al-Qurtubi menyampaikan dari Wahab, untuk mengobati sihir diambil 7 helai daun bidara, ditumbuk halus lalu dicampurkan air. Dibacakan ayat kursi dan diberi minum pada orang yang terkena sihir 3 kali teguk, dan bagi airnya dipakai untuk mandi. Insya Allah akan hilang sihirnya. Tafsir Ibnu Katsir jilid 1 terjemahan singkat halaman 171. Dengan menyediakan 1 ember besar air dan beberapa helai daun bidara yang ditumbuk dan dicampurkan ke dalam air yang akan disiramkan ke sekitar bangunan. Selain ruqyah mandiri, kita senantiasa harus memperkuat tauhid pada Allah. Ruqyah yang dilakukan secara mandiri atau oleh para peruqyah tidak ada artinya jika tidak diiringi pembersihan diri dari berbagai unsur musyrik dan mempersekutukan Allah. Dalam pengobatan ruqyah,
kesurupan bukanlah tujuan utama yang ingin dimunculkan dari pasien. Bahkan beberapa peruqyah justru berusaha untuk meminta pasien agar dapat mengontrol emosi dan menahan kekuatan jin untuk mengambil alih kendali atas tubuh mereka. Kesurupan bukanlah tujuan dari ruqyah syar'iyyah. Namun pada beberapa kasus, kesurupan tak dapat dihindari. Kesurupan lebih rawan terjadi pada kondisi fisik dan emosi yang sedang lemah. Kadang masalah yang kecil, emosinya tuh nggak bisa diatur gitu. Jadi emosinya tuh terlalu berlebihan. Kalau biasanya seringnya sama ibu, kadang kalau ada masalah sedikit, jadi langsung emosinya tuh langsung naik gitu. Kalau udah emosi, itu diem aja, kuat, nyampe 3 hari aja, 2 hari nggak makan, nggak ini, kuat. Di kamar terus. Tatkala seseorang yang jiwanya lemah dan labil sedang ditimpa kesulitan, tekanan hidup, kecewa, cemas, benci, amarah, dan kesedihan yang mendalam, disitulah setan dari golongan jin yang banyak berkeliaran di sekitarnya memiliki kesempatan untuk merasuk ke dalam tubuh manusia. Jin tersebut bisa mengendalikan lisan dan gerakan orang tersebut menurut kemauannya. Jika ia berhasil masuk secara total, maka orang yang bersangkutan akan kehilangan kontrol dirinya secara total. Ia tidak tahu sama sekali apa yang diperbuat oleh dirinya di bawah kendali jin tersebut. Setengah sadar gitu, sayanya masih sadar, tapi seperti apa ya, kayak bukan kendalinya saya. Sayanya sempat menolak gitu, tapi kayaknya lebih kuat dianya, jadi dikendalikan sama dia. Tapi kalau sadar tetap sadar, jadi apa yang dia bicarain tuh sayanya sadar denger. Gadis bernama Anissa ini seringkali mengalami kesurupan, pingsan, kesulitan mengontrol emosi, dan sedih yang berlebihan tanpa sebab. Beberapa kali ia menemui dokter untuk menanyakan penyebab kondisi yang dideritanya ini, namun tidak pernah ada diagnosa yang pasti. Anissa juga mengalami perubahan sikap. Sebelum diganggu sih ceria, kayaknya ya mudah inilah bergaul, anaknya suka bercanda. Pas kayaknya kenalan sama anak itu, dia tuh tiduran terus, kayaknya kalau dibangunin itu susah. Kalau habis itu sholat subuh terus bangun, terus tidur lagi nyampe jam 11. Kalau dibangunin katanya susah banget. Hingga akhirnya dari beberapa info yang ia dapatkan, ia pun mencoba menjalani pengobatan dengan ruqyah syar'iyyah. Sayanya hawanya itu udah nggak enak, jadi pas nyampe itu hawanya tuh gelisah, terus nggak tenang, pengennya tuh lari gitu dari tempat si peruqyah itu. Baru duduk udah pingsan, terus udah langsung masuk kesurupan, jadi langsung ditanganin sama Pak Ustadz yang peruqyahnya. Ketika diruqyah melalui lisan Anissa, jin dalam tubuhnya berbicara pada peruqyah. Ia mengaku berdiam di tubuh Anissa atas permintaan seseorang. Nggak mau kenapa? Disuruh siapa? Disuruh kok mau kamu? Mau keluar nggak? Siapa yang nyuruh? Orang Jakarta. Siapa orang Jakarta? Kalau di ruqyah itu, sayanya kan kalau ditanya sukanya bicaranya tuh pakainya bahasa Indonesia, jadi nggak pakai bahasa sini, bahasa Jawa, jadi pakai bahasa Indonesia. Ditanya kenapa masuk, katanya sih dari kata si jinnya itu, katanya cuma disuruh orang karena sayanya nggak mau nikah sama si dia yang nyuruh
dukunnya itu. Berdasarkan pengakuan si Jin, peruqyah mendiagnosa gangguan yang dialami Anissa adalah sihir pelet. Ya dia awal-awalnya tuh kenalnya dari apa tuh, lewat itu Facebook, lewat Facebook. Terus mungkin dia nggak tahu ya, mungkin apa ya, namanya anak muda kan, apa tuh kirim foto apa biasa kan kayak gitu. Pas itu katanya apa tuh senang sama Anis, katanya dia mau buat serius gitu, dia ngajak nikah. Terus emang sama saya juga sempat komunikasi sih sama saya lewat itu HP. Pas aku katanya ya lewat ini dulu ya, jangan terburu-buru. Nah itu saya tergantung Anis. Pas gitu Anisnya mungkin nggak mau, kepengennya ya jangan dulu lah ya. Nanti saya mau nikah tapi nanti. Cuman dia ngancam, awas nih kalau kamu ngecewain saya ya.